Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota geng motor bersenjata tajam menyerang permukiman warga di Jalan Makio Baji dan Borong Jambu, Makassar. Tuan rumah PSM Makassar takluk di depan pendukungnya saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Seorang nenek berusia 102 tahun yang merupakan jamaah haji tertua tiba di tanah air dalam kondisi sehat. Kesebelasan tuan rumah PSM Makassar takluk di depan pendukungnya saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Sabtu sore. Meski unggul di babak pertama, namun di pertengahan babak kedua, pemain Dewa United mampu membalikan keadaan hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk Dewa United. Bermain di depan pendukungnya, kesebelasan PSM Makassar unggul lebih awal saat tandukan Kenzo Nambu menjebol gawang Dewa United saat berlaga di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Sabtu sore 8 Juli. Namun kondisi itu tidak bertahan lama setelah pemain Dewa United mampu membalikkan keadaan hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Dewa United. Jalannya babak kedua, pertandingan diwarnai insiden yang berujung pengusiran pemain PSM Makassar dari lapangan hijau. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan pemain Dewa United adalah pemain-pemain bintang dari berbagai negara. Oleh karena itu, meski menelan kekalahan, semua harus menghargai tim dan para pemain PSM. So please, respect our team. Football is draw, is winning, is losing. Today we lose because opponent team get chances to score 2 goals. We have more chances than them, in my opinion. Bernardo juga menyoroti insiden 2 kelompok supporter yang terlibat keributan di dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Sementara itu, pelatih Dewa United Jan Olderi Kirin mengatakan awal-awal pertandingan permainan pemain Dewa United kurang bagus. Namun memasuki babak kedua, pemain-pemain Dewa United mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang yang ada. I think before the game we had a lot of respect for PSM what they did last year. Ini sebagai jaminan dan saya respect sekali dengan PSM sebagai juara musim lalu. I think they played 70 games, 51 one loss, I think, and 1 draw. 12 dan 1 draw, 6. So that was the starting point of our game. Nah, itulah fondasi awal kita permainannya. We also know that there are 2 different playing styles. Nah, ada 2 tipe permainan yang berbeda. And we are now 6 weeks in a row with the group. Kita 6 minggu sudah bersama grup ini. Dengan kemenangan ini, posisi Dewa United bertengger di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Sedangkan PSM Makassar berada di urutan ke-11 dengan 1 poin. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. 2 kelompok supporter terlibat bentrok di dalam Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Sebelum terjadi kericuhan, kedua kelompok supporter ini duduk bersama. Namun saat turun minum, kedua kelompok ini terlibat saling serang. 2 kelompok supporter terlibat kericuhan di dalam Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare saat PSM Makassar dan Dewa United berlaga turun minum pada Sabtu 8 Juli lalu. Sebelumnya, kedua kelompok supporter ini duduk manis di tribun selatan saat laga dimulai. Kericuhan terjadi saat kedua kesebelasan turun minum pada paruh waktu. Kapolres Parepare mengatakan kedua kelompok ini memang sudah sering terlibat kericuhan sebelum PSM Makassar bermarkas di Parepare. Namun sepanjang perhelatan Liga 1 di Parepare, petugas melakukan pendekatan persuasif sehingga konflik kelompok bisa diredam. Sempat terjadi friksi antara 2 kelompok supporter PSM Makassar, namun memang sempat terjadi lempar-lemparan batu. Namun sampai dengan saat ini kita masih berupaya untuk mendalami sampai sejauh mana proses pengembangannya sendiri. Adapun sampai dengan saat ini yang sudah kita datakan terdapat beberapa korban yang terkena lemparan batu. Lebih kurang ada 4 orang sementara yang terdata di kami, dan untuk selanjutnya adapun setelah dilakukan proses pendalaman terhadap 2 kelompok yang sempat terjadi friksi ini,
4 orang sementara berhasil kami amankan, dan apabila memang nantinya terbukti, tentunya akan kita proses secara hukum untuk para pelaku ini. Kita tidak memberi toleransi ataupun kita tidak memberikan ruang terhadap kekerasan yang terjadi di salah satu pertandingan sepak bola. 4 orang yang diduga sebagai provokator diamankan petugas, sementara 4 anggota supporter dari kedua kelompok mendapatkan perawatan medis akibat lemparan batu. Ada 4 yang luka, jadi ditangani di tempat, kemudian pulang. Itu apa luka yang ditangani? Ada luka di kepala, Ya. rata-rata di kepala semua Pak. Robek ya Pak? Iya. Ada yang dijahit Pak? Dijahit tidak ada. Tidak ada ya. Itu kenapa Pak bisa luka begitu Pak? Menurut korban ada yang kena batu, ada yang besi. Besi ya? Iya. Dikeroyok Pak ya? Dikeroyok atau memang? Informasi yang kurang jelas. Oke, Ya. Pak, kalau bentuk penanganan medisnya seperti apa sih Pak tadi Penanganan Pak? medisnya itu penanganan luka dibersihkan, kemudian dibalut, diplester. Pada masa awal PSM Makassar bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, kedua kelompok ini juga sempat terlibat kericuan usai laga persahabatan PSM Makassar dan Sulut United pada 6 Juni lalu. Kericuan tersebut terjadi di luar stadion saat kedua kelompok dalam perjalanan kembali ke kota Makassar. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Seorang nenek berusia 102 tahun asal Parepare yang tercatat sebagai jamaah haji tertua dari kloter 4 Debarkasi Makassar akhirnya tiba di tanah air dengan kondisi sehat. Di kloter ini, seorang jamaah haji meninggal dunia di Tanah Suci. Imuma bin Lamisa Baco, jemaah haji berusia 102 tahun asal Parepare, tiba di tanah air dengan kondisi sehat bersama ratusan jemaah haji lainnya. Meski dalam kondisi sehat, nenek Imuma bin Lamisa Baco terpaksa dibawa ke ruangan poliklinik Asram Haji Sudiang Makassar bersama 13 jemaah haji lansia lainnya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah menempuh perjalanan selama 12 jam dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kloter 4 berjumlah 393 orang, namun seorang jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci. Sementara seorang jemaah haji lainnya pindah ke kloter 1 Debarkasi, Makassar. Neneknya ya Pak? Nenek, iya. Oh, itu tiba di tanah air gimana kondisinya kalau dilihat ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat saja ya. Nenek berangkat seorang diri ya kemarin ya Pak? Iya, tanpa Oh. pendamping. Nah Pak, perasaannya nenek tiba dengan selamat di tanah air ini Pak? Alhamdulillah dia sehat-sehat saja, cuma selalu memang mau pulang. Oh, tapi selalu komunikasi ya selama di sana? Iya, selalu menelpon. Dia ingin selalu mau pulang ya pada saat itu ya Pak? Iya, karena di sana sudah beberapa hari sudah mau balik. Ratusan jemaah haji lainnya yang tiba di asrama haji langsung diarahkan ke Gedung Arafah sebelum diserahkan kepada panitia kabupaten untuk dipulangkan kepada keluarganya masing-masing. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.